Poltekkes Unpad Malang yang akan memberikan pendidikan edukasi. Nah, di sini nanti kami fokusnya pada kesehatan ibu dan anak gitu. Di sini mungkin saya absen terlebih dahulu ya. Nah, di sini Ibu Soraya, ini ada Ibu Ina. Baik. Nah, di sini sebelumnya kita akan menjelaskan bagaimana kesehatan ibu dan anak. Nah, di sini fokusnya adalah penggunaan buku KIA. Penggunaan buku KIA khusus ibu dan anak. Kalau boleh tahu, ibu-ibu sudah mengetahui tentang buku KIA betul ya? Sudah. Mungkin dari Ibu Rina bisa sedikit jelaskan kepada kami tentang buku KIA itu kayak mana, lalu kegunaannya apa? Memang buku KIA itu yang warnanya pink itu kan ya? Betul. Biasanya dibawa kalau pas posyandu. Oh ya, betul. Kalau penimbangan biasanya ditulis di dalamnya ya. Ya, betul banget Ibu. Dan nanti kami akan jelaskan bagaimana pengisiannya, mulai dari grafiknya dan menjelaskan mengenai apa yang ada di dalam buku KIA begitu ya Bu ya. Dan mungkin kami juga nanti selipkan tentang topik yang kami akan bahas tentang infeksi saluran pernafasan. Nah, sebelumnya kalau infeksi saluran pernafasan itu seperti kayak batuk, pilek, karena di sini sudah banyak Ibu ya yang penyakit seperti itu, dan juga itu dapat memberikan peningkatan mortalitas atau kematian juga di Indonesia, seperti anak-anak langsung rentan pada kejadian penyakit pernafasan tersebut. Nah, mungkin di sini kita langsung masuk saja ke penjelasan tentang bagaimana terkait buku KIA itu dan cara penggunaannya. Baik, di sini saya akan jelaskan dulu terkait apa itu buku KIA. Nah, untuk buku KIA sendiri itu singkatan dari buku kesehatan ibu dan anak. Nah, ini biasanya buku KIA itu diberi pada saat ibu hamil oleh tenaga kesehatan. Nah, biasanya itu di dalam buku KIA itu terdapat pendidikan kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, lalu untuk grafik perkembangan dan pertumbuhan anak, bayi dan balita. Nah, di sini buku KIA ini berfungsi sebagai alat komunikasi, edukasi dan juga pencatatan antara ibu dan juga tenaga kesehatan. Nah, di mana di dalam pencatatan ini membantu mendeteksi dini masalah kesehatan serta mendorong keluarga untuk aktif menjaga kesejahteraan ibu dan anak sejak dini untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, untuk pengisian pertumbuhan grafik pertumbuhan dan perkembangan anak dan bayi, balita dan anak sendiri itu biasanya itu ada grafik lila, lintar lengan, lalu ada lintar kepala, lalu ada pertumbuhan tinggi badan, berat badan, lalu biasanya itu ada grafik pada perkembangan anak dan balita juga seperti itu. Ini saya akan menjelaskan tentang video dari infeksi saluran pernafasan tersebut. Ibu bisa lihat di sini. Jadi apa itu ISPA? Jadi ISPA adalah sebuah infeksi saluran pernafasan akut yang dimana dapat menyerang sistem pernafasan pada bagian atas begitu. Nah, seperti di gambarnya sudah ada yaitu hidung, paru, lari. Ini organ-organ hidung dan lambung kita yang terserang dari ISPA tersebut. Nah, ini yang terjadi sering pada anak itu ada pilek. Beberapa jenis virus dan bakteri yang terinfeksi pada sang anak dengan virus seseorang dengan ISPA. Anak berada di ruang tertutup dan besar, maka ada penderita ISPA di dalamnya. Anak sedang memiliki mengalami yang lemah. Maka ada jantung anak bersyukur oleh penderita ISPA. Akhirnya lewat cairan. Gejala di sekitar anak sangatlah kental. Gejala ISPA pada anak antara lain hidung bersumbat atau
Hasilkan anak banyak dulu. Bantu anak fungsinya. Ukur air darah, meringankan sakit tenggorokan. Jaga kelembaban ruangan, anak bernafas lebih mudah. Jauhkan anak dari asap rokok. Jangan sepelekan gejala ispa pada buah hati. Infeksi akan terjadi di paru-paru dan jika tidak segera ditangani dengan baik, akan mengakibatkan komplikasi yang serius. Gagal nafas, gagal jantung, dan paru-paru berinfeksi. Baik Ibu, tadi sudah disaksikan ya video tentang ISPA yang di sini sangat beresiko sekali karena juga di Indonesia bahkan di seluruh dunia itu penyakit infeksi saluran pada pernafasan ini juga sangat rentan gitu karena banyak yang terkena itu balita, lansia itu sangat rentan. Nah, untuk dapat disebabkan oleh bakteri yang namanya Streptococcus pneumoniae. Nah, di sini berdasarkan studi ini juga. Nah, pengetahuan Ibu tentang buku KIA juga yang sangat ini cukup, ini kurang, ini baik gitu. Nah, juga untuk penyakit ISPA sendiri, kebanyakan seseorang ada yang bagian ini presentasinya adalah 24% itu kurang mengetahui tentang ISPA gitu. Nah, jadi mengapa para ibu harus tahu tentang penyakit infeksi saluran pernafasan akut ini? Dikarenakan nanti ibu bisa memberikan peran dalam buku KIA dalam pencegahan ISPA itu sendiri. Nah, mulai dari pemantauan imunisasi, pemantauan gizi sebat berkembangnya, dan juga perawatan anak saat ketika anak tersebut sakitnya ringan begitu, dan juga pengenalan tanda-tanda bahaya ISPA agar bisa dilakukan tindakan segera begitu Ibu, dan juga adanya panduan hidup bersih dan sehat gitu. Mungkin juga nanti ketika anaknya setelah makan atau sebelum makan bisa mencuci tangan langkah. Mungkin ibu-ibu bisa atau sudah tahu mengenai cuci tangan langkah? Udah hafal. Mungkin bisa dicontohkan ya Kak ya. Nah, cuci tangan langkah ini bisa dilakukan ketika sebelum dan sesudah makan. Pertama ini urutannya bisa seperti itu ya ibu ya. Nah, juga ada musiknya bisa dicari di YouTube gitu. Dan jelas menggunakan air mengalir. Nah, mungkin itu dari kami penjelasannya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baik Ibu, penjelasan kami tadi seperti itu. Mungkin dari awal sampai akhir adakah Ibu yang ditanyakan? Ya, sudah paham ya Ibu ya tentang bagaimana pengisian KIA dan apa infeksi saluran pernafasan itu tadi. Nah, mungkin jika tidak ada pertanyaan, di sini saya akan berikan beberapa soal untuk mengetahui atau mengetes teman-teman Ibu. Nanti Ibu bisa mengerjakannya ya Bu ya. Oke. Nah, itu ya tuh. Sudah Bu. Terima kasih. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih atas waktunya serta kami akan memberikan penyuluhan supaya edukasi ibu bisa memahami dengan baik dan dapat bermanfaat ke depannya gitu ya. Nah, di sini kami akan berikan beberapa website yang dimana bisa ibu baca-baca di rumah tentang budaya bagaimana dan penyakit ISPA gitu. Nah, ini terima kasih atas partisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.